Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Dian Amira Salsabila dengan NIM 1850426, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Negeri Manado. Untuk memenuhi tugas akhir saya dalam mata kuliah Pemodelan Matematika, saya ingin membahas mengenai optimalisasi pengolahan susu segar. Di mana abstrak dari materi yang ingin saya bahas yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menentukan model matematika beserta penyelesaiannya dalam optimalisasi suatu produksi pada perusahaan beta. Manfaatnya yaitu memberikan gambaran untuk pengambilan keputusan yang terbaik dalam rangka optimalisasi produksi. Diasumsikan bahwa bahan baku tersedia setiap harinya dan permintaan juga ada pada setiap harinya. Selain itu, perusahaan mendapatkan suplai bahan baku berupa susu segar sebanyak 2000 liter per hari, dan mesin hanya akan memproduksi bahan baku yang ada. Jadi, jumlah produk susu olahan yang dihasilkan akan kurang dari 1800 kg. Dengan bantuan salah satu program komputer, maka diperoleh solusi yang terbaik untuk tiap produk yang dihasilkan agar diperoleh keuntungan yang maksimum. Adalah untuk produksi mentega sebesar 770 kg, untuk produksi yogurt sebesar 173 kg, untuk krim susu sebesar 835 kg, dan untuk produksi keju sebesar 0. Jika perusahaan tersebut ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka perusahaan tidak perlu memproduksi keju, karena hal itu akan mempengaruhi jumlah produksi yang lain. Selain itu, harga jual yang hanya Rp57.000 per kilogram tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi keju itu sendiri. Berikut ini adalah yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu kajian teori mengenai program linier itu sendiri. Yang kedua, tahapan pembentukan model matematik. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Dan yang keempat, kesimpulan. Kita masuk ke dalam yang pertama, pembahasan yang pertama yaitu kajian teori, yaitu program linier. Program linier merupakan suatu metode matematika yang dapat digunakan untuk membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam penggunaan sumber daya yang terbatas di tengah-tengah aktivitas-aktivitas yang saling bersaing melalui cara yang terbaik. Dalam program linier dikenal dengan dua macam, yaitu fungsi tujuan dan fungsi-fungsi batasan. Definition of concept atau konsep dari definisi itu sendiri yaitu yang pertama, permasalahan optimasi. Permasalahan optimasi adalah suatu persoalan untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel yang mengoptimasikan maksimum atau minimum nilai objek dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada, yaitu dinyatakan dalam bentuk persamaan-persamaan atau pertidaksamaan linier. Sedangkan yang kedua, formulasi permasalahan. Penggambaran sistem dalam pernyataan ini termasuk pernyataan tujuan, sumber daya yang membatasi, alternatif keputusan yang mungkin, kegiatan atau aktivitas, batasan waktu pengambilan keputusan, hubungan antara bagian yang dipelajari dan bagian lain dalam perusahaan, dan lain-lain. Kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu tahapan pembentukan model matematik.
Modal matematik merupakan representasi kuantitatif tujuan dan sumber daya yang permasalahan optimal terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama, memodelkan tujuan optimasi. Model matematik selalu menggunakan bentuk persamaan. Bentuk persamaan digunakan karena kita ingin mendapatkan solusi optimum pada satu titik. Fungsi tujuan yang akan dioptimalkan hanya satu. Dan yang kedua, bagian kedua merupakan model matematik yang mempresentasikan sumber daya yang membatasi. Fungsi pembatas bisa berbentuk persamaan sama dengan atau ketidaksamaan, yaitu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Fungsi pembatas disebut juga sebagai constraint. Bentuk umum pemrograman linier adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi tujuannya, memaksimumkan atau meminimumkan, di mana Z sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 sampai sama dengan Cn Xn. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya yang membatasi, di mana A11X1 ditambah A12X2 ditambah sampai sama dengan A1nXn sama dengan kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan B1, A21X1 ditambah A22X2 ditambah sampai sama dengan A2nXn sama dengan kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan B2 sampai sama dengan AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah sampai sama dengan AMNXN sama dengan kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan BM, di mana X1 X2 sampai sama dengan XN lebih dari sama dengan 0. Kita masuk ke dalam subpokok yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Di mana yang pertama kita lakukan yaitu menganalisis soal. Rata-rata dalam sehari perusahaan mendapat suplai bahan baku susu segar sebanyak 2.000 liter dengan harga per liter yaitu Rp4.000. Dan dari bahan baku tersebut diolah menjadi mentega, yogurt, keju, dan krim dengan porsi pembagian bahan baku yang sama untuk masing-masing produk yang ingin dihasilkan. Dalam sehari, kemampuan produksi mesin-mesin adalah menghasilkan 1.800 kg produk yang siap dipasarkan. Dapat dilihat biaya produksi untuk mentega, di mana bahan utamanya yaitu susu dengan biaya produksi sebesar Rp400.000, bahan baku lainnya yaitu sebesar Rp500.000, bahan bakar minyak untuk pembuatannya yaitu Rp150.000, dan bahan lainnya atau tidak terduga yaitu Rp150.000. Jadi total keseluruhan untuk mentega yaitu biaya produksinya Rp1.200.000. Sedangkan untuk yogurt sendiri, di mana bahan utama yaitu susu, memerlukan biaya Rp400.000, bahan baku lainnya sebesar Rp1.500.000, bahan bakar minyak Rp300.000, dan lainnya Rp350.000, dengan total Rp2.550.000. Dan untuk biaya produksi krim keju, bahan utama yaitu susu memerlukan biaya sebesar Rp400.000, bahan baku lainnya sebesar Rp1.000.000, bahan bakar minyak sebesar Rp250.000, dan untuk lainnya sebesar Rp250.000, dengan total biaya bahan produksi atau biaya produksinya Rp1.900.000. Dan untuk keju sendiri, bahan utama yaitu susu memerlukan biaya sebesar Rp400.000,
bahan baku lainnya sebesar Rp1.600.000, dan bahan bakar minyak Rp300.000. Dan untuk lainnya yaitu sebesar Rp350.000. Dengan total biaya produksi untuk bahan produksi itu yaitu sebesar Rp2.650.000. Untuk biaya operasionalnya sendiri, komponen biaya operasional dalam produksi tidak dihitung untuk masing-masing jenis olahan. Berdasarkan data dari perusahaan, rata-rata per hari perusahaan mengeluarkan sebesar Rp41.100.000 untuk biaya produksi keempat jenis produk. Biaya operasional total untuk proses produksi setiap bulannya mencapai Rp446.960.000. Rinciannya dapat dilihat dalam tabel tersebut, di mana komponen operasionalnya meliputi gaji karyawan, listrik dan air, pemeliharaan mesin, kemasan produk, transportasi, iklan, pajak, dan bahan yang tak terduga atau lainnya. Dapat dilihat dalam tabel tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada pemisalan variabelnya, di mana XI sama dengan banyaknya produk yang dihasilkan, PI sama dengan harga masing-masing produk yang dihasilkan, AI sama dengan rata-rata biaya produksi tiap produk, BI sama dengan rata-rata biaya operasional tiap produk, CI sama dengan rata-rata biaya bahan baku lain untuk tiap produk, DI sama dengan rata-rata banyaknya penggunaan bahan baku lain untuk tiap produk. Nah, sekarang kita masuk kepada penyelesaian, di mana model matematika yang dihasilkan adalah Z sama dengan 45.000 dengan variabel X1 ditambah 52.000 dengan variabel X2 ditambah 60.000 dengan variabel X3 ditambah 57.000 dengan X4, di mana X1 itu merupakan mentega, X2 merupakan yogurt, X3 merupakan krim susu, dan X4 merupakan keju. Dengan pembatas-pembatas atau fungsi pembatasnya yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 kurang dari sama dengan 1.800.000, dan untuk pembatas yang kedua yaitu 13.333 X1 ditambah 23.750 X2 ditambah 31.875 X3 ditambah 35.333 X4 kurang dari sama dengan Rp41.100.000. Untuk pembatas yang ketiga yaitu 11.200 X1 ditambah 11.200 X2 ditambah 11.200 X3 ditambah 11.200 X4 kurang dari sama dengan Rp20.000.000. Dan yang untuk pembatas yang keempat yaitu 0,25 X1 ditambah 0,2 X2 ditambah 0,2 X3 ditambah 0,2 X4 kurang dari sama dengan 396, di mana X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0, X3 lebih dari sama dengan 0, X4 lebih dari sama dengan 0. Setelah kita mengetahui model matematika yang dihasilkan dan juga pembatas-pembatasnya, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan atau penyelesaian model ini menggunakan program QM, di mana pemanfaatan teknologi informasi yaitu tools from QM for Windows sangat membantu perhitungan karena cepat, tepat, dan serta efisien atau akurat. Dapat dilihat dari gambar berikut. Langkah-langkah penyelesaiannya.
Dengan bantuan salah satu program komputer, maka diperoleh solusi yang terbaik untuk tiap produk yang dihasilkan agar diperoleh keuntungan yang maksimum adalah X1 untuk produksi mentega sebesar 777 kg, untuk produksi yogurt sebesar 173 kg, untuk krim susu sebesar 835 kg, dan untuk produksi keju sebesar 0. Kita masuk ke pokok yang terakhir, yaitu kesimpulan, di mana solusi penyelesaian untuk permasalahannya adalah X1 sama dengan 777, X2 sama dengan 174, X3 sama dengan 835, X4 sama dengan 0. Jika perusahaan menginginkan keuntungan maksimal, maka perusahaan harus memproduksi mentega sebanyak 177 kg, yogurt sebanyak 174 kg, krim sebanyak 835 kg, dan keju tidak perlu diproduksi. Sekian video dari saya, semoga video yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk kalian yang melihatnya dan juga untuk saya sendiri. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak di kerumunan, dan jangan lupa pakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.